Halo teman-teman, Suara Juventini bersama lagi gue Jeki, dan selalu ya di episode kali ini ada yang berbeda. Jadi kita outdoor dulu nih atau off air ya. Jadi gue sama siapa? Suryo. Sama Suryo. Kita lagi bikin off air dulu nih, lagi bisa ketemu waktunya. Nah kali ini karena kita off air mungkin materinya nggak banyak nih Sur. Ya, jadi kita mau bahas tentang langsung aja kita mau bahas tentang peluangnya Rabiot yang katanya sih mau cabut nih. Rabiot mau cabut, Rabiot nanti nggak bakal diperpanjang. Jadi mau nggak mau Juventus harus memikirkan siapakah pengganti Rabiot. Jadi diskusi kali ini adalah mengenai siapakah pengganti Rabiot. Nah, karena buat gua Rabiot itu fundamental di timnya Allegri saat ini. Jadi kalau misalkan Rabiot tidak ada gantinya, otomatis Allegri pasti akan kesulitan menemukan pemain yang tipikal yang sama. Jadi mumpung masih banyak waktu nih Juventus untuk mencari waktu untuk pengganti Rabiot. Nah, menurut lu siapa pengganti Rabiot? Calon-calonnya sih ada kayak Pompeners dari Atlanta, terus ada Savic dari Lazio, terus ada siapa lagi? Huisman ya kalau nggak salah ya. Huisman dari yang dari Lecce kalau nggak salah. Terus ada Fratesi dari Sassuolo. Terus ada siapa lagi tuh? Nama-namanya banyak sih. Nama-namanya banyak. Gue pribadi sih belum mencari tahu siapakah yang cocok. Tapi buat gue kalau ada pemain yang levelnya di atas Rabiot, kenapa enggak? Oh iya. Levelnya di atas Rabiot, kenapa enggak? Dan juga Rabiot ini kan sebenarnya juga bukan hanya dia membantu lini tengah ya, tapi dia juga mampu bikin gol, tentu defense. Jadi agak komplit sebenarnya. Memang tapi bukan di level yang gimana-gimana, tapi sebenarnya agak komplit kalau gue lihat. Kalau lu sendiri melihat gimana? Untuk ekspektasi gue pasti akan ke Savic, Bro Jeki. Ya betul, karena pertama Lazio, ya kan. Kedua, kalau untuk kontribusi gol bisa, daya jelajah seperti Rabiot sama, ya kan. Terus habis itu yang ketiga, dia sudah terbiasa dengan ambience-nya Itali di situ. Kemungkinan yang kedua adalah mengingat mungkin ya karena cobaan dalam tanda kutip Juventus ini belum berakhir, Fratesi dari Sassuolo seperti itu, Bro Jeki. Jadi kita ngambil gue pribadi ngambil yang dari Itali dulu gitu. Untuk segi Savic kan kagak ekspektasi bukan, maksudnya ambience-nya Liga Italia gitu, dari Lazio-nya gitu. Ekspektasi pasti Savic karena yang mendekati kualitasnya Rabiot itu Savic. Kalau Fratesi ya masih satu step di bawah sih sebenarnya kalau untuk di Sassuolo-nya sendiri, Bro Jeki. Tapi di luar nama yang isu, selain yang diisukan, kira-kira siapa? Kalau itu kan tadi memang ada isu Mercato-nya. Kalau yang di luar dari ada isu Mercato, seandainya nggak ada isu Mercato nih, ya siapa? Untuk ekspektasi tinggi, gua pribadi Kante. Kante kan cederaan, Sur. Iya, cederaan, tapi it's okay untuk mau kayak Pogba lagi. Oh, enggak lah. Tapi gue yakin percaya gue lebih prefer ke Sante atau gelandang yang akan balik, Rovella. Beda posisi. Iya, tapi itu bisa dicoba geser gitu. Beda posisi. Untuk itu kalaupun mendekati serapnya terakhir ya Fagioli, Ruzeki. Jadi nggak ada pengganti kalau Fagioli. Kalau itu ya let's say kita nggak ada pengganti ya Fagioli. Tapi kalau untuk yang di luar nama gue Kante. Kalau untuk soal cedera kakinya ya menurut lo Bro Jeki mungkin ada opsi lainnya? Gue sih apa ya, kalau di luar dari isu ya. Ya. Kalau sesuai isu sih sebenarnya Savic udah oke sih. Savic udah oke. Kalau di luar isu berarti kan kita mau cari gelandang yang kuat secara fisik, kuat penguasaan bolanya, dan mampu membangun serangan juga. Iya, enaknya situ gitu. Termasuk agak lengkap sih ini. Tapi cuman lengkapnya di sini mungkin dia bukan pemain yang fantastis yang gocekannya indah. Oh iya. Untuk penyisir sayap gitu bukan. Bukan yang tipikal cepat kayak Tiki Taka juga. Oh, kecil kemungkinan kayak gitu, kecil. Kemungkinan. Sebenarnya gue sejauh ini memang Savic sih pengennya sih, karena Savic menurut gue kan dia konsisten ya, asisnya terus setiap musim
asisnya konsisten. Kontribusinya tuh rata gitu, stabil gitu. Kalaupun misalkan di luar dari nama itu, gue paling pemain Napoli, Zelensky. Oh, oke. Zelensky ya. Zelensky. Nah Zelensky. itu menurut gue gelandang serang, dia sifatnya gelandang serang sih. Menurut gue Zelensky ini, ya kalau nggak Napoli pemain tengahnya Zelensky, gue rasa sulit Napoli bisa ada di posisi seperti sekarang. Zelensky itu pertama adalah dia mampu menciptakan ruang. Kedua, Zelensky mampu menciptakan gol. Zelensky juga tidak telat untuk membantu pertahanan. Jadi kalau di luar dari nama isu, Zelensky Napoli termasuk salah satu opsi yang gua harapkan bisa juga gitu. Tapi nggak ada isunya. Dan lagi pula Zelensky kayaknya udah di format jadi pemain Napoli. Jadi sulit sih sebenarnya. Tapi ada satu isu juga tuh, Sabitzer yang pemain MU. Sabitzer pemain MU. Let's say kalau gue belum pernah nonton banget sih Sabitzer ini. Betul. Cuman ya kelihatannya sih lebih kayak gelandang fisik juga ya. Kalau lihat dari appearance-nya, ya mirip sama Rabiot gitu, gelandang fisik. Gelandang fisik Sabitzer juga ya. kan yang dari MU. Sabitzer. Let's say gimana kalau Lobotka gitu? Lobotka sebenarnya sama kayak Locatelli posisinya, sama kayak Rovella. Iya. Ya nggak gelandang ini dong. Kan sebenarnya yang dicari kan gelandang yang punya mobilitas. Ya. Membantu serangan, Ya. membantu pertahanan. Sedangkan kan kalau posisi seperti Locatelli itu kan dia nggak bisa maju terlalu jauh. Karena dia memang posisinya di atas back. Cara naturalnya. Dia itu kan pemain-pemain tengah yang membangun build up serangan. Misalkan kita mau set up dari bawah nih, dari back dulu, pasti passingnya ke Locatelli dulu. Nah nanti Rabiot di depan, dia cari posisi yang bisa dipassing. Atau kan yang bisa dipassing Rabiot, ada Fagioli, terus ada mungkin langsung ke Di Maria. Nah itu Locatelli itu mendistribusikan bolanya. Jadi box to box ya? Siapa? Locatelli. Bukan dong, di playmaker. Jadi berarti di belakang. Iya, distribusikan. Sedangkan yang box to box ya Rabiot. Dia ada di semua lini, dia ada di semua area. Area pertahanan, area tengah, area depan. Nah itulah si Rabiot. Gitu. Jadi ya Zelensky di posisi itu. Zelensky di posisi itu. Kalau Rovella bukan di posisi itu. Rovella mau nggak mau nanti di posisi Locatelli mungkin yang ada di posisinya Rabiot gitu. Untuk worst case skenario-nya kayak gitu kan. Tapi lu dari awal kedatangan Rabiot sampai ini Rabiot anggaplah musim terakhir. Berarti dia udah zamannya Sarri 2019, zamannya Pirlo, zamannya Allegri 2 musim, berarti 4 musim. 4 musim Rabiot. Lu puas atau biasa aja tuh gue? Dia bagus, tapi kenapa di musim terakhirnya gitu? Jadi kayak something. Waktu di zaman Sarri kan dia punya gol soloran tuh. Iya betul. Tapi kelihatan mencoloknya itu kan dalam tanda kutip memberikan kontribusi yang bagus itu di musimnya Allegri yang kedua ini, Bro Jeki. Jadi kayak semacam mau menaikkan daya tawar gitu, kayak marketing gitu. Dia mau pindah terus performanya bagus gitu ya, nggak salah sih, cuman yang gue sayangin sih itu Bro Jeki gitu. Kenapa pas di akhir musim? Kenapa di akhir kontraknya dia? Iya, kenapa di akhir kontraknya dia gitu? Waktu Pirlo, Sarri, ya memang ada kontribusinya, tapi ya box to boxnya tuh kelihatannya di Allegri yang kedua ini, Bro Jeki. Ya Rabiot jadi bagus karena nggak ada pilihan Juve. Ya mungkin bisa juga ya. Maksudnya kan Pogba cedera. Ya mungkin bisa juga. Pogba cedera. Terus pemain tengah siapa lagi yang lain masih pada muda-muda? Apalagi masih muda. Locatelli, even dia didatangkan musim kemarin, dia kan hitungannya juga pemain muda juga. Ya Locatelli kan pemain muda. Pemain yang baru dari Sassuolo juga, bukan pemain top. Dia kan top karena ada momen Euro. Iya. Sekarang kalau nggak ada momen Euro nih, kita belum tentu juga mengenal secara Locatelli secara kualitas. Locatelli terbangun banget kan di momen Euro. Iya. Namanya naik di Euro memang. Momen Euro. Ya, yang jadi pertanyaan kan Juve berhasil mendapatkan itu untuk persiapan Rabiot yang cabut atau Barrenechea mungkin bisa terlalu Barrenechea terlalu muda.
terlalu Oke. muda. Ini kan mau nyari yang andalan. Andalan. Oke. Andalan di sini kan berarti kan musim depan kalau masuk lagi UCL, Oke. mampu Ya bersaing di nggak UCL. salah, nggak salah kan. Mampu bersaing lagi di UCL. Ya, yang kita harapin yang pasti UCL pasti. Gitu. Diharapin untuk gelandang yang akan datang untuk sekualitas dengan Rabiot dan masuk ke kualifikasinya tim sendiri UCL gitu. Jadi semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan Feeling gue sih Fratesi sih. untuk Sassuolo-nya. Fratesi. Karena beberapa kali Juve dapat Murah. dari Sassuolo gitu aja kan. Murah aja. Karena kan ngelepas Rabiotnya kan gratis. Oh iya. Tapi semoga enggak sih. Cuma nggak gimana ya, orang Udah kotaknya hampir. Iya. Enggak, udah habis. Udah habis ya. Gratis berarti kan? Gratis. Ya dia pindah kemana aja Sayang enggak. banget. Juga Sayang nggak mahalnya, gratis. Kenapa? Ya berarti lu pemain cabut gratis, masa pemain datang lu harus bayar lebih gede. Berarti kan itu namanya investasi. Kedua, kalau misalkan nggak ada duitnya, ya mau nggak mau nyari pemain yang murah. Kecuali Rabiot ada harganya nih. Rabiot harganya misalkan 40 juta euro. Ya berarti Juve tinggal nyari pemain yang sekitaran angka itu dan mungkin bisa ditambahkan lagi. Ya bisa juga sih. Paling Masalahnya kan sekarang gini, budgetnya Mercatonya Juventus di nanti di musim panas mau di posisi apa? Nggak mungkin dia mau kayak Chelsea. Semua pemain bagus dibeliin. ya kita memang harus memilih gitu Ya harus memilih mana sektor yang mau paling mau krusial. yang diinvestasiin tinggi. Iya betul. Apa back, apa tengah, apa striker yang nggak tahu mau investasinya di mana yang paling tinggi. Kalau emang kalau mau posisi investasi yang paling tinggi, kalau ada budget duit gede untuk posisi apa, emang lu maunya di posisi apa? Misalkan Juve berani deh 60 juta, 70 juta euro, Oke, let's say. atau bahkan lebih. Gua lebih prefer ke bek kanan dan bek kiri. Itu. Ya, sektor itu yang krusial. Kalau menurut gue pribadi, Bro Jeki, karena di situ ya memang beberapa kali kan kelihatan terobosannya masuk dari situ gitu. Terus ya formasi berganti-ganti 3511, 352, kemudian sempat 343 juga, 433 juga tuh. Tapi dari sektor itu kalau menurut gue pribadi, Bro Jeki. Gua kalau misalkan di Maria besok nggak jadi pindah, Ya. striker aja deh. Oh, Lampik juga. Oke. Lampik jual. Terus cari strikernya yang lebih gacor. Berarti menurut lo Tapi kalau di Marianya kalau di Marianya pindah, ya tentu cari pemain tengah. Karena kalau buat gue bek kanan bek kiri itu kita cari pemain potensial aja, nggak usah investasi gede. Pemain potensial kita balikin lagi Cambiaso. Terus juga bek sayap itu harganya juga nggak yang gimana-gimana biasanya. Cari pemain potensial aja. kalau gue ngelihatnya ya justru karena nggak gimana-gimana itu, jadi masih ada celah buat Juve buat menego untuk ke klub-klub yang oke lah istilahnya gitu. Kalau striker berarti secara nggak langsung kurang gitu, Bro Jeki, striker kita atau gimana? Sejauh ini sih masih belum maksimal. Oh belum maksimal, oke. Belum maksimal ya. Karena kalau misalkan harganya si Vlahovic kan itu kan 70. pengennya kan setiap pertandingan kan bisa golin. Pengennya kan gitu. Ya, pengen ya. Atau 2 pertandingan 1 gol. Betul. Gitu. At least 2 pertandingan 1 gol sesuai dengan harganya masing-masing. Kalau harapan terhadap Kean? Ya kan, ya bukan yang utama lah. Oh, oke. Kan bukan yang utama lah. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya Rabiot udah dibahas deh. Cukup aja. Terus kita tambah lagi. Oh ya, kita tipis-tipis aja nih. Ada berita tentang katanya sih pengadilannya Juventus, pengadilan dari kota Roma ya, atau kota Lazio ya. Arah-arahnya kayaknya bandingnya mau diterima Juventus. Balik lagi 15 poinnya. Lu lihat akan lebih mengarah ke arah sana nggak? Gue mengarah ke Tipis-tipis aja karena nanti kita punya momen tersendiri lagi sih bahas. Oke. Gue sih tipis-tipis aja mau mengarah ke arah sana, nggak sana juga. Juve adalah Juve, punya mentalitas yang bagus, dan insya Allah tetap bisa naik ke atas. Setidaknya sampai zona UCL, Bro Jeki. Kalaupun mengarah ke arah sana, berarti plus 15 kita
otomatis langsung terdongkrak lagi ke posisi kita sebelumnya. Kalaupun memang tidak mengarah ke sana, gue berharapnya tidak mengurangi poin lebih banyak lagi, dan seandainya pun terkurang lebih banyak lagi, ya kita sebagai Juventus ini insya Allah bisa lah untuk yakin dan bangkit lagi Bro Jack itu. Gue sih juga yakin sih kalau misalkan poin 15 ini bakal balik lagi, tinggal masalahnya adalah kapan. Ya, kapannya itu gitu kan. Karena kalau sekarang momennya enak, kita semangat lagi. Cuman kalau itu baliknya di bulan April atau di bulan-bulan selanjutnya, iya mau nggak mau ya sebenarnya kita terus harus berjuang. Iya, gaspol adalah keharusan gitu. Iya, jadi sebenarnya seneng balik lagi poinnya. Cuman pertanyaannya kapan? Ya kalau liganya udah selesai baru lo balikin sih ya. Ya percuma kalau kayak gitu. Kalau gitu percuma gitu kan. Jadi pertanyaan gue adalah yang si poin 15 ini adalah kapan 15 poin ini kembali? Kalau bisa secepatnya supaya pemain-pemain Juve, fans segala macem bisa enak gitu nonton Juve dalam udah nggak pincang lagi kan. Oh iya, mungkin teman-teman Juventus ini bisa ngasih komentar di kolom komentar kita di bawah gitu. Kita siap menerima komentar-komentarnya apapun itu. Ya tempat Suara Juventus ini tempat kita bersuara gitu. Oke, kayak gitu aja deh, Sur ya. Tadi kita Oke. tadi udah bahas Rabiot, ya tadi peluangnya masih siapa aja ya. Kalau gue sendiri ngelihatnya realistisnya lebih ke Pratesi karena murah. Bukan sampai kayaknya. Safik maharnya lumayan. Safik maharnya lumayan. Siapa tahu kan. Tadi lu siapa? Gua Kante kalau gua. Kante. Iya, Kante. Kante sih gratis ya Di kita. luar faktor yang cedera ya, karena gratisnya itu gitu. Ya, Faktor yang cedera. Kante gratis sih. Nanti gua kalau dari sisi gue sendiri cari pemain potensial, tapi kita sendiri punya Kante yang ready for backup gitu. Karena Pogba pun ya kan level of fitnessnya sekarang juga udah oke gitu. Semoga nggak kejadian lagi, kambuhan lagi gitu. Go Pogba, you are number 10. Oke deh kalau gitu. Terima kasih teman-teman soal Juventus ini yang udah ngikutin. Ya tadi kita bahas tentang Rabiot. Ya memang tidak secara detail, tapi palingan kita mencari-cari lah siapa pengganti Rabiot. Terus juga kita berharap juga bahwa poin 15 ini segera dibalikin. Amin. Jadi jangan kelamaan. Amin. Ngapain juga lama-lama. Oke teman-teman soal Juventus ini jangan lupa share, like, and subscribe. Dan kita tunggu lagi nanti episode-episode berikutnya ya. Ciao. Fino alla fine. Forza Juve.